Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alfariski. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang operasi dalam bentuk aljabar. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah yang direkam lalu di-share ke salah satu platform media sosial yaitu YouTube. Sehingga nanti siswa bisa menonton kapan saja yang dia mau, lalu bisa juga diulang-ulang videonya. Berikut adalah videonya. Ya, selamat pagi teman-teman. Kali ini kakak ingin melanjutkan presentasi minggu kemarin tentang mengenal bentuk aljabar. Nah, yang sekarang itu adalah operasi bentuk aljabar. Apa aja sih materi di dalamnya? Yang pertama ada operasi bentuk aljabar, yang pertama sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga perkalian bentuk aljabar. Yang keempat pembagian bentuk aljabar, dan yang kelima pemangkatan bentuk aljabar. Yang pertama ada sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Misalnya pertama sifat itu sifat komutatif. Nah, jadi A plus B itu juga sama dengan B plus A. Nah, kalau misalkan jadi X plus 2 itu juga sama dengan 2 plus X. Jadi cuma ditukar aja ya. Nah, yang kedua ada 3 dikali B. Itu juga sama dengan B dikali 3. 3 dikali B kan 3B. Dan B dikali 3 itu juga sama dengan 3B. Maka sama ya. Ya, yang kedua ada sifat asosiatif. A plus B plus C juga sama dengan A plus buka kurung B plus C. Nah, misalnya misalkan jadi 2 plus 3 plus X juga sama dengan 2 plus 3 plus X. Nah, 2 tambah 3 kan itu 5. Berarti 5 plus X sama dengan juga 5 plus X. Nah, yang selanjutnya ada A dikali B dikali C juga sama dengan A dikali buka kurung B dikali C. Kalau misalkan angkanya itu 2 dikali 3 dikali C itu juga sama dengan 2 dikali buka kurung 3 dikali C. Maka 2 kali 3 kan 6. 6 dikali C itu 6C, maka 6C juga sama dengan 6C. Nah, yang selanjutnya ada sifat distributif. Nah, pertama itu ada A dikali B plus C itu juga sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, jadi cuma kayak perkalian pelangi ya. A dikali B dan A dikali C dikalikan ke dua suku di dalam kurung. Nah, misalnya misalkan angkanya itu 2 dan 3. Berarti A dikali 2 plus 3 sama dengan A dikali 2 ditambah A dikali 3. Nah, 2 ditambah 3 itu kan 5. Berarti A dikali 5 sama dengan A dikali 2 itu 2A dan A dikali 3 itu 3A. Nah, A dikali 5 itu kan 5A dan sama dengan 2A tambah 3A itu 5A. Jadi sama ya. Yang selanjutnya ada A dikali B dikurang C. Itu juga sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Misalkan angkanya itu 2 dan 4. A dikali 2 dikurang 4 sama dengan A dikali 2 dikurang A dikali 4. Nah, 2 dikurang 4 itu kan adalah min 2. Berarti A dikali min 2 sama dengan A dikali 2 itu 2A dan A dikali 4 itu 4A. Oke, min A dikali min 2 itu sama dengan min 2A. Dan 2A dikurang 4A sama dengan min 2A. Oke, yang selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi X dengan X, Y dengan Y, tidak bisa X dengan Y ya. Nah, caranya adalah menjumlahkan dan mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Nah, kakak misalnya punya soal 2x kuadrat ditambah 3x min 4 ditambah 4x kuadrat min 2x plus 3. Nah, didekatkan ya yang x kuadrat. Jadi 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat ditambah 3x dikurang 2x min 4 plus 3. Nah, kan 2 ditambah 4 itu adalah 6x, jadi 6x kuadrat ditambah 3 dikurang 2 itu 1. Nah, kalau 1 itu tidak perlu ditulis lagi di depan variabelnya ya, jadi tinggal hanya x min 1 dari min 4 ditambah 3. Nah, yang kedua ada 2x kuadrat plus 3x min 4 dikurang 4x kuadrat min 2x plus 3. Nah, seperti tadi, jadi 2x kuadrat min 4x kuadrat ditambah 3x dikurang min 2x, jangan lupa ya min 2x nya, min 4 min 3. Kenapa min? Karena min ketemu plus itu hasilnya jadi negatif. Selanjutnya 2 dikurang 4 itu negatif 2x kuadrat ditambah
3x dikurang negatif 2. Nah, karena negatif bertemu negatif itu menghasilkan positif, makanya jadi 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5x dikurang min 4 dikurang 3, jadinya makin tambah minnya jadi min 7 ya, seperti itu. Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar sebagai berikut. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contohnya, ada 3x kuadrat dikali dengan 5y. Nah, koefisiennya dikali dengan koefisiennya 3 dikali 5. Nah, selanjutnya variabelnya dikali dengan variabel, yaitu x kuadrat y dikali y. Nah, 3 kali 5 kan itu 15, dan x kuadrat y dikali y berarti y nya kan ada 2, jadi y dikali y itu adalah y kuadrat, maka menghasilkan 15x kuadrat y kuadrat. Nah, selanjutnya ada perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Nah, yang pertama itu ada 5x dikali 2y min x sama dengan, nah tadi sifat distributif itu yang seperti pelangi ya, jadi dikali ke dua suku di dalam kurung. Jadi yang pertama 5x dikali dengan 2y dikurang 5x dikali x. Nah, sama dengan 10xy dikurang 5x kuadrat. Nah, yang kedua ada 2x min y dikali dengan x plus 3y. Nah, ini sama ya, dikali dengan pelangi. Jadi 2x dikali dengan x plus 3y. Selanjutnya negatif y dikali dengan x plus 3y. Jadi kedua yang di kiri juga dikali kedua-duanya yang di kanan. Nah, hasilnya adalah 2x kuadrat plus 6xy. Ya, 6xy itu dari 2x dikali 3y dikurang xy dikurang 3y kuadrat. Nah, itu kan 6xy dengan min xy itu bisa dioperasikan karena variabelnya sama. Nah, jadi 6 dikurang itu kan 5, makanya menghasilkan 2x kuadrat ditambah 5xy dikurang 3y kuadrat. Nah, yang keempat ada pembagian bentuk aljabar. Pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Operasi pembagian bentuk aljabar ini akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk pecahan. Contohnya, 8a kuadrat b dikurang 6ab dibagi 2a. Nah, kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya supaya lebih mudah. Nah, jadi bisa kita pisah nih, 8a kuadrat b per 2a dikurang juga dengan 6ab per 2a juga karena dipisah. Nah, jadi 8a kuadrat b. Nah, itu kan 8 bisa dibagi 2. 8 bagi 2 itu adalah 4, dan a kuadrat dibagi a hanya tinggal mengurangkan pangkatnya 1, jadi tinggal a, makanya menghasilkan 4ab dikurang 6 dibagi 2 itu 3, dan a dibagi a itu habis, jadi hanya tinggal b, jadi 3b, maka hasilnya adalah 4ab min 3b. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih. Nah, pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dilakukan dengan cara bersusun. Nah, contohnya ada 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3. Nah, ini cara pembagiannya menentukan pembagian yang biasa ya. Nah, misalnya ada 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3. Nah, pertama yang mungkin adalah kita tulis dulu 2x, karena saat 2x kita kalikan lagi dengan x maka menghasilkan 2x kuadrat, jadi kita akan membuat supaya yang di dalam kurung ini menjadi 0. Nah, makanya kali 2x yaitu jadi 2x kuadrat, 2x kali x itu 2x kuadrat, dan 2x dikali 3 adalah 6x. Nah, 2x kuadrat bisa kita kurangkan menjadi habis, dan tinggal 3x dikurang 6x itu adalah min 3x. Nah, turunlah min 9-nya seperti pembagian biasa ya. Nah, selanjutnya supaya min 3x ini habis, makanya kita kali dengan min 3, karena min 3 dikali x adalah min 3x. Oke, jadi min 3 kita taruh atas. Selanjutnya min 3 dikali x adalah min 3x, dan min 3 dikali 3 adalah min 9. Nah, kebetulan saat itu hasilnya sama, jadi plus dikurangkan menghasilkan 0, maka dapatlah hasilnya 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3 adalah
2x min 3. Ya, selanjutnya ada pemangkatan bentuk aljabar. Nah, pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang bilangan yang dipangkat sebanyak pangkatnya. Pemangkatan dapat dituliskan A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak n kali n faktor. Nah, contohnya ada yang A, pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal. Contohnya ada 2x pangkat 3. Nah, jadi saat 2x pangkat 3, 2x itu dikali sebanyak 3 kali karena pangkatnya 3. Jadi 2x dikali 2x dikali 2x. Nah, pertama kita kalikan dulu yang dua sebelah kiri menjadi 4x kuadrat, lalu dikalikan lagi dengan 2x menjadi 8x pangkat 3. Yang B ada pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Contohnya x plus 2y kuadrat. Nah, karena kuadrat kan tadi mengalihkan sukunya secara berulang-ulang. Nah, jadi x plus 2y juga dikali lagi dengan x plus 2y. Seperti tadi ya, dikalikan pelangi, x dikali x plus 2y ditambah 2y dikali x plus 2y. Makanya menghasilkan x kuadrat plus 2xy plus 2xy plus 4y kuadrat. Nah, 2xy ditambah 2xy itu adalah 4xy, makanya menjadi x kuadrat plus 4xy plus 4y kuadrat. Nah, ini ada contoh segitiga Pascal. Jadi kalau kita mau tahu saat dua suku bilangan dikuadratkan atau dipangkat 3 atau pangkat 4, nah sebenarnya udah ada rumusnya. Saat A plus B pangkat 0 itu adalah 1, karena semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Yang selanjutnya ada baris kedua itu A plus B pangkat 1, ya sudah pasti hanya tinggal 1A plus 1B. Dan selanjutnya sampai A plus B pangkat 5 itu adalah 1A pangkat 5 plus 5A pangkat 4B plus 10A pangkat 3B kuadrat ditambah 10A kuadrat B pangkat 3 ditambah 5AB pangkat 4 plus 1B pangkat 5. Contohnya seperti tadi ya, x plus 2y kuadrat. Nah, kan kalau kuadrat itu kita lihat di baris ketiga, rumusnya adalah 1A kuadrat ditambah 2AB plus 1B. Nah, yang mana yang A, yang mana yang B? Yang A itu adalah konstan, koefisien dari si X, dan B itu adalah koefisien dari si Y. Nah, 1A kuadrat, nah berarti koefisien dari X itu kebetulan adalah 1. Nah, makanya jadi X kuadrat hanya tinggal A kuadrat, kan A itu adalah X, berarti X kuadrat ditambah 2AB. Nah, A-nya itu kan koefisiennya 1 karena X, dan koefisien si B itu adalah si Y. Y itu adalah koefisiennya adalah 2, makanya jadi 2AB berarti 2 dikali 2, makanya menjadi 4XY. Nah, ditambah 1B kuadrat. Nah, koefisien dari B itu adalah 2, yaitu kan sama dengan Y, berarti jadi 2B kuadrat, makanya jadi 4Y kuadrat. Nah, seperti sama yang saat yang tadi kan jawabannya sama dengan cara pelangi, dengan kita mengikuti dengan segitiga Pascal ya. Oke. Yang selanjutnya ada contoh soal. Rituan membuat kerangka sebuah bak mandi berbentuk balok yang terbuat dari kawat dengan panjang sama dengan 5x min 1 cm, lebar sama dengan 4x min 10 cm, dan tinggi sama dengan 6x cm. Tentukan persamaan panjang kawat dalam x dan nilai x jika panjang kawat 1456. Nah, yang pertama panjang kawat. Jadi kan kalau di balok itu ada panjangnya, kerangka-kerangkanya itu pasti ada 4 panjangnya, terus ada lebarnya juga 4 dan tingginya ada 4, makanya kita bisa kalikan 4 dikali P plus L plus T, makanya jadi P nya itu kan 5x min 1, makanya kita tulis 4 dikali 5x min 1 ditambah lebarnya itu adalah 4x min 10 dan tingginya adalah 6x. Nah, itu bisa kita jumlahkan tuh yang di dalam, 5x sama 4x sama 6x itu menjadi 15x, dan min 1 min 10 menjadi min 11, makanya menjadi 4 dikali 15x min 11.
Lalu kita kalikan tuh seperti yang sifat yang tadi, 4 dikali 15x itu adalah 60x dan 4 dikali min 11 adalah min 44. Nah, jadi persamaan kawatnya adalah 60x min 44. Nah, jika panjang kawatnya 1456, berarti kita bisa nyari nilai x-nya dengan cara kita masukkan persamaan yang tadi, persamaan kawatnya yang disamadengankan dengan panjang kawat yang sesungguhnya. Nah, panjang kawat kan 1456, berarti sama dengan 60x min 44. Nah, 60x itu sama dengan min 44 nya pindah menjadi positif dan ditambah dengan 1456, hasil ada 1500. Nah, berarti x sama dengan 1500 dibagi 60, makanya x sama dengan 25. Jadi nilai x di sini adalah 25. Sekian, terima kasih dan selamat pagi teman-teman, semangat.